Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami dari Polres Waikana menyampaikan press release terkait ungkap kasus pembunuhan. Sebelumnya perlu kami pilah rekan-rekan bahwa ada dua kejadian, kemudian beda waktu. Namun satu tempat kejadian perkara, ya, satu tempat kejadian perkara, namun beda waktu. Untuk kejadian yang pertama, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka atas nama E, bahwa telah terjadi, yaitu dengan tempat kejadian perkara di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, sekitar jam 21.30 sekira bulan Oktober tahun 2022 di rumah saudara Z, bahwa yang bersangkutan, tersangka utama yaitu atas nama E, ini melihat terjadi cekcok antara kakak kandungnya yang berinisial W dengan orang tua kandung, yaitu saudara W dan ibu tirinya, yaitu saudari SR. Nah, pada saat itu tersangka ini melihat bahwa kakak kandungnya atas nama Wawan itu membunuh kedua orang tuanya, ayah dan ibu tirinya. Karena melihat itu, sehingga tersangka ini emosi. Akhirnya tersangka ini cekcok dengan kakak kandungnya, yaitu W itu yang telah membunuh orang tuanya. Kemudian dengan menggunakan kampak itu akhirnya dibunuh saudara W. Nah, karena kejadian itu dilihat oleh keponakannya, anak dari saudara W, yaitu inisial J, umur 7 tahun. Akhirnya tersangka E ini juga mau ikut membunuh keponakannya dengan cara mencekik, sehingga setelah beberapa lama dilihat tidak bergerak. Akhirnya setelah itu saudara E ini mengangkat ataupun memindahkan ataupun menghilangkan jenazah ataupun barang bukti itu di semua korban, 4 korban, yaitu inisial ayah korban yaitu Z, ibu tiri atas nama SR, kakak kandung atas nama W, dan keponakan atas inisial J, itu semuanya dihilangkan ataupun dipindahkan, dimasukkan ke dalam septic tank yang ada di belakang rumah kejadian tempat perkara, rumah orang tuanya. Setelah dimasukkan, akhirnya untuk menutup itu, kemudian selanjutnya dicor. Nah, untuk barang bukti yang disita sudah kita amankan, yaitu ada barang bukti kampak, dan untuk barang bukti lainnya nanti akan kita laksanakan olah TKP secara detail bersama tim forensik dan Inavis. Untuk sementara kampaknya informasi sudah diamankan oleh Polsek, yaitu kampak. Nah, itu untuk yang kejadian pertama bulan Oktober itu ya. Kemudian karena satu keluarga ini hilang, akhirnya banyak beredar, banyak tetangga menanyakan segala macam. Nah, kemudian sekitar bulan Februari tahun 2022 ada adik tirinya ataupun anak dari ibu SR ini, ibu tirinya ini pulang dari merantau. Pulang dilihat rumah nggak ada orangnya. Kemudian disampaikan sama saudara E ini bahwa katanya semuanya sedang ke gunung tapi tidak kembali. Nah, akhirnya setelah beberapa lama, kemudian dilihat beberapa kejanggalan, kemudian juga mereka juga saudara E ini sering cekcok dengan saudara
C. Akhirnya terjadilah sekira bulan Februari tahun 2022 di tempat yang sama, saudara E ini bersama-sama dengan anak kandungnya, saudara D, ini merencanakan kemudian melakukan pembunuhan terhadap korban J pada saat yang bersangkutan tidur dengan menggunakan besi panjang sekitar 1,5 meter. Jadi saat tidur dipukul lehernya, kemudian informasinya setelah itu kelihatan tidak bergerak. Akhirnya dengan dibantu anak tersangka dimasukkan ke dalam mobil Colt pick up, kemudian dibuang jenazah korban ini di sekitar 5 km dari tempat kejadian perkara di kebun singkong, dikubur. Dan sudah kita hari ini rencana akan kita olah TKP baik itu di septic tank maupun yang di tempat kuburan singkong itu. Dari hasil berita acara pemeriksaan, motifnya masalah warisan, pembagian warisan. Untuk rencana tindak lanjut, nanti kami setelah ini karena sehubungan dengan tempat kejadian perkara itu sekitar jaraknya 3 jam perjalanan, tim akan melaksanakan olah TKP dengan dibantu kedokteran forensik dengan teknik scientific investigation dengan menggunakan saksi forensik. Sehingga nanti dari hasil BAP akan ada kesinkronan dengan fakta di lapangan. Sehingga kami juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Insya Allah besok akan dilaksanakan langsung rekonstruksi. Besok siang akan dilaksanakan rekonstruksi. Kemudian insya Allah kalau memang nanti berkas sudah lengkap, karena tersangka sudah ada, mengakui, saksi juga ada, kepala kampung ya, kemudian BB juga lengkap, kemudian bukti-bukti jenazah dan lain-lain, keterangan ahli forensik juga lengkap. Insya Allah nanti Senin kami akan kirim berkasnya untuk kejaksaan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan nanti? Untuk lebih lengkap nanti sedang disiapkan ya untuk bahan ini ya, karena memang panjang. Rilis ya. Iya. Izin dan dari Suara Indonesia. Awal terungkapnya ini seperti apa? Jadi awal ungkap ini jadi sekitar bulan Juli ya, sekitar bulan Juli tahun 2022, Kepala Kampung Marga Jaya ini ada curiga, ya, ada laporan kehilangan ya, ada laporan kehilangan keluarga, melapor ke Polsek Negara Batin. Setelah melapor sekitar bulan Juli tahun 2022 itu, anggota Polsek ini melidik, ini kehilangan, akhirnya dilidik lah, sehingga didapat informasi bahwa ada indikasi yang dilaporkan hilang tersebut, satu keluarga ini kemungkinan dibunuh sama inisial E ini ya, sehingga inisial E dan anaknya inisial D, sehingga ditangkap pertama kali yaitu anaknya saudara D ini ditangkap, kemudian diperiksa, mengakui untuk kejadian yang bulan Februari tahun 2022 dengan korban C. D ini mengakui melaksanakan pembunuhan bersama dengan bapaknya saudara E ini. Ya, untuk korban ini masih di bawah umur ya, 17 tahun. Kemudian karena bapak belum ketangkap, kemudian dilakukan pengembangan. Alhamdulillah berkat doa Pak anggota kita semua di daerah Tanjung Bintang didapatlah DPO ataupun tersangka utama orang tua dari D inisial D ini, saudara E di Tanjung Bintang. Kemudian dari hasil integrasi didapat pengakuan bahwa yang bersangkutan juga telah menghabisi ataupun membunuh kakak kandung dan keponakannya. Dari hasil BAP seperti itu. Namun ini tidak serta-merta membuat puas penyidik. Nanti akan kami dalami lagi apakah orang tua korban dan ibu tirinya juga termasuk yang dibunuh sama pelaku, karena selama itu saksi kan sebetulnya sudah tidak ada, hanya saksi yang bersangkutan pelaku saja yang masih ada. Nanti akan kami dalami apakah empat-empatnya ikut dibunuh oleh tersangka utama atau hanya sesuai dengan BAP sementara dia hanya membunuh 2 orang.
untuk bapak dan ibu tirinya itu dibunuh oleh kakak kandungnya yang sudah meninggal juga, yang dibunuh oleh yang bersangkutan. Izin dan untuk ancaman pidananya sendiri dan Untuk ancaman pidana ulangi untuk pasal yang digunakan yaitu pasal sementara pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun. Cukup ya. rilisnya kirim ya.